Welcome to Ibadah Radiance ya. Apa kabarnya nih guys? Di sini siapa yang baru pertama kali join Ibadah Radiance? Welcome ya. Kalian bisa scan QR code di bawah ini untuk join sal grup kita. Nggak cuma sal grup aja, gue juga mau ajak kalian buat join ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 8 dan pukul 9.45 di Pasir Koja 58 atau setiap pukul 9 di Satelit Kopo dan Bandung Utara. Ditunggu ya guys kedatangannya. Anyway, tanggal 18 Mei nanti kita akan memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus. To stay update seputar kegiatan kita, kalian follow aja Instagram kita di @grabsing supaya nggak ketinggalan infonya. Sekarang gue mau ajak kalian semua untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Teman-teman bisa transfer ke nomor rekening berikut atau langsung aja scan QR code yang ada di layar pakai e-wallet kalian. Selamat memberi! Yuk langsung aja kita siapin hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Enjoy the service guys! Still showing up by the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out right now. I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. Breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down. 'Cause right now, and I know you're able, and my God, come through again.
welcome to Radiance, ibadah online untuk pelajar SMP dan SMA. Gimana kabar teman-teman semua? Setelah 2 minggu ini kita melewati bulan Mei dan teman-teman mulai mempersiapkan untuk ujian dan juga mengerjakan tugas-tugas yang mungkin cukup padat. Teman-teman, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita akan belajar kenapa sih kita ini perlu untuk melayani. Karena ternyata ketika kita melayani, disitulah ada kebahagiaan kita yang penuh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama bulan Mei ini Tuhan. Kami percaya bahwa setengah bulan yang akan datang akan menjadi waktu-waktu yang begitu penuh dengan hasil-hasil terbaik. Ada buah-buah yang dihasilkan, ada buah Roh Kudus yang terus ditambahkan. Kami siap untuk melayani Tuhan dan juga kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan mengajar kami dan membawa kami semakin mengenal siapa Tuhan dan siapa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, sama-sama kita mengingat sedikit. Minggu kemarin kita belajar kenapa sih sebetulnya kita harus melayani. Emang melayani itu apa untungnya buat kita? Apa yang menjadi hal yang baik untuk kita ketika kita melayani? Mari kita lihat di 1 Petrus 4 ayat 10. Dikatakan begini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Dikatakan layanilah seorang akan yang lain. Artinya setiap orang itu bertugas untuk melayani. Bukan ada yang seorang dilayani terus atau yang seorang sibuk melayani terus. Tapi saling melayani sehingga setiap orang akan punya bagian masing-masing. Nah, bagiannya seperti apa? Dikatakan bahwa bagiannya itu sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. So, setiap kamu punya karunia yang berbeda-beda. Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda buat saya, berbeda juga buat kamu. Jadi kita tidak bisa membanding-bandingkan. Kita gak bisa bilang bahwa karunia dia lebih baik. Atau karunia saya lebih baik, lebih keren, lebih bagus. Gak ada yang lebih, gak ada yang kurang. Karena Tuhan katakan bahwa tiap orang punya karunianya masing-masing. Dan kita ini bertugas sebagai pengelola. Kita ini bertugas untuk mengatur, untuk mengembangkan setiap karunia yang Tuhan berikan dan kita menjadi pengelola yang baik. Kita mau menjadi orang-orang yang nanti akhirnya Tuhan akan mengatakan bahwa baiklah kamu hai hamba yang baik dan setia. Kamu telah melakukan tugasmu dengan baik, dengan setia. Jangan sampai Tuhan mengatakan bahwa hai kamu hamba yang jahat dan malas karena kamu tidak melakukan apa yang menjadi bagian kamu. Teman-teman, waktu kita melayani Tuhan, ada kalanya kita merasa lelah. Ada kalanya kita merasa stuck, kita merasa aduh kok kayaknya mulai capek nih. Atau kita terluka karena kita mengalami hal-hal yang menyakiti hati kita. Atau kita mengalami hal-hal yang membuat kita ingin berhenti untuk melayani Tuhan, ingin berhenti untuk melayani sesama. Teman-teman, di saat seperti itu Tuhan menciptakan kita. God created us to help each other. Tuhan mau agar kita saling mendukung, saling menolong karena kita ini gak akan selamanya kuat. Gak akan selamanya kita merasa happy terus, gak selamanya kita semangat terus. Sekali waktu teman-teman, ada waktunya kita akan merasa down. Ada waktunya kita merasa ingin quit, ingin berhenti. Teman-teman, ini kalau kamu pernah merasakan kamu capek, kamu lelah, kamu ngerasa kalau aduh kok kayaknya saya sendirian. Kamu gak sendirian. You are not alone, you are not the only one. Ada banyak contoh-contoh di kehidupan nyata. Dan saya bertanya pada beberapa teman-teman yang SMP, yang SMA. Saya bertanya, pernah gak sih kamu ngerasa capek? Pernah gak sih kamu ngerasa tersakiti, terluka, ingin berhenti? Dan saya akan bacakan beberapa jawaban-jawaban dari mereka. Ada yang menjawab, satu orang teman kita ini kelas 12, dia bilang bahwa saya pernah merasa discouraged, saya merasa tidak semangat lagi dan merasa lemah. Saya ngerasa butuh ekstra kekuatan, butuh ekstra strength. Dan biasanya saya bisa merasa kuat lagi kalau saya baca komplimen-komplimen appreciation dari teman-teman yang dulu pernah disampaikan kepada saya. Nah ternyata teman-teman, when you say something nice, when you appreciate each other, waktu kamu apresiasi teman kamu, mungkin kamu chat, tadi keren banget loh, kamu bisa ngelakuin ini, tadi kamu mantap banget bisa ngelakuin itu. Ternyata itu bisa jadi kekuatan buat teman kamu di masa-masa ketika dia lagi lemah. Lalu ada lagi satu anak SMP nih, dia bilang gini, saya pernah
ngerasa bahwa gak ada hal yang berjalan sesuai dengan yang gue rencanain. Wah ternyata semua rencananya gagal ya. Jadi terus-terusan gagal dan itu bikin gue jadi capek dan discourage juga. Yang bikin saya lebih kuat lagi adalah saya sadar bahwa yang namanya berharap berarti ada kecewanya. Wow, bijaksana banget ya padahal masih SMP nih. Gak bakal semuanya berjalan sesuai dengan yang kita mau dan mungkin emang belum waktunya aja atau emang itu bukan buat saya. Dan saya berdoa bahwa saya berdoa agar Tuhan memberikan saya kekuatan untuk menjalaninya. Wah, dia berdoa nih guys. Nah, ada lagi nih seseorang yang bilang bahwa saya sering banget ngerasa tired katanya. Yang bikin saya kuat adalah saya disadarkan bahwa saya harus bertanggung jawab atas apa yang sudah saya mulai. Luar biasa ya. Lalu ada 2 orang teman lagi mengatakan bahwa yang bikin dia kuat adalah waktu dia baca Alkitab, dia worship, dan dia punya yang namanya teman dalam satu komunitas yang menguatkan dia. Lalu ada juga yang bilang bahwa, wah kalau saya merasa lelah, saya coba ngelakuin aktivitas yang menyenangkan saya seperti melakukan handicraft atau saya coba untuk nonton, saya tidur dan saya berdoa. Teman-teman, ada begitu banyak yang mengalami kelelahan dalam hidup. Kadang-kadang capek kita ngelakuin hal-hal yang kita lakuin tiap hari. Tapi teman-teman, semua orang mengalami hal yang sama. So, artinya kalian jangan menyerah. Artinya kelelahan itu adalah hal yang biasa dan kita pasti bisa mengatasinya bersama-sama dengan Tuhan dan kita bisa mengatasinya bersama-sama dengan teman-teman di sekitar kita. Ada satu cerita, ada satu orang pelari bernama Derek Redmond. Derek Redmond adalah mantan pelari sprint Inggris. Dia dulu sangat terkenal karena ada satu insiden yang terjadi pada Olimpiade musim panas tahun 1992 di Barcelona, Spanyol. Pada saat itu, Redmond adalah salah satu atlet favorit untuk memenangkan medali emas dalam lomba lari 400 meter. Jadi dia udah berlatih banget dan dia tahu bahwa this is my time to get the medal. Ini waktunya dia untuk dapat emas, dia udah bersiap-siap, dia udah nyiapin seluruh persiapan fisiknya. Namun dalam babak perempat final, sekitar 250 meter lagi sebelum garis finish, Redmond mengalami cedera hamstring yang parah banget. Dia jatuh ke tanah dan dia dikatakan bahwa dia tidak mungkin lagi menyelesaikan pertandingan. Padahal dia hampir saja menjadi pemenang. Karena dia waktu itu sudah masuk ke posisi keempat. Jadi perunggu udah di tangan seharusnya. Tiba-tiba dia jatuh, dia cedera dan parah banget cederanya. Di situ dia sangat kecewa dan meskipun dia cedera, dia berusaha bangkit lagi. Walaupun ada yang mengatakan bahwa udah kamu gak usah maksain lagi. Yuk udah kembali lagi aja duduk menonton pertandingan. Tapi dia bangkit. Dia melanjutkan lomba dengan harapan bukan mencapai medali emas tapi dengan harapan dia bisa menyelesaikan pertandingan. Walaupun gak dapat medali apa-apa. Dia bilang saya punya target, saya pengen menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Namun ketika dia berusaha untuk melanjutkannya, dia terlihat sangat kesakitan dan dia tidak dapat berjalan dengan benar. Dia terseok-seok, dia menyeret-nyeret kakinya karena kakinya udah gak bisa berfungsi. Dan saat itu ada satu orang yang menerobos kerumunan, itu adalah ayahnya, Jim Redmond yang juga menjadi pelatih dia. Dia langsung menerobos tribun penonton dan dia langsung masuk ke dalam trek lari tersebut. Dia membantu putranya, dia membantu anaknya, dia rangkul, lalu dia berjalan bersama-sama dengan anaknya. Dia berjalan memang perlahan-lahan dan dengan bantuan ayahnya, Derek Redmond berhasil berdiri dan berjalan pelan-pelan untuk menyelesaikan lomba. Jim Redmond ini berjalan di sampingnya membantunya melewati garis finish. Meskipun Redmond tidak berhasil memenangkan medali, penampilan dia di Olimpiade tersebut jadi momen yang diingat oleh orang-orang dan itu menjadi momen saat dia melewati garis finish, orang-orang bersorak-sorai. Jadi sebetulnya pertandingannya udah selesai, udah lama guys. Karena orang-orang sudah melewati garis finish, tinggal si Redmond ini aja. Tinggal Derek Redmond ini aja. Dan waktu dia melewati garis finish, seluruh dunia bahkan
yang melihat pertandingan itu lewat televisi semuanya bersorak-sorai. Dan kejadian ini menunjukkan ada keberanian dan tekad yang luar biasa dari Derek Redmond dan juga dari ayahnya. Serta dia punya semangat untuk menyelesaikan pertandingan yang value-nya itu sangat mendalam. So tujuan dia bukan hanya sekedar menang, tapi tujuan dia adalah menyelesaikan dengan benar. Menyelesaikan apa yang dia sudah mulai. Ada kalanya kita lagi gak mampu teman-teman untuk menyelesaikan hari-hari yang kita hadapi. Ada kalanya dalam hidup kita ketika kita butuh pertolongan, ada kalanya ada yang memberi pertolongan. Ada kalanya ada yang ngasih dukungan yang kita butuhkan. Waktu kita lagi sakit dan lemah, ada orang-orang yang baik yang menjadi sahabat kita. Tapi gak selamanya hidup ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada kalanya juga kita mengalami saat-saat ketika kita sedang benar-benar butuh dukungan dari orang-orang di sekitar kita, tapi kita gak dapetin dukungan itu. Dan kita pikir bahwa, wah gak ada yang peduli sama gue nih. Kemana mereka waktu gue butuhin, waktu mereka butuh gue ada. Tapi ketika gue butuh mereka, di mana mereka? Tapi ada kalanya juga kita dapat kesempatan untuk nguatin teman kita yang kita kasihi ketika dia lagi dalam masa sulit. Pernah gak sih kita ngalamin teman kita lagi dalam masa sulit tapi kita gak bisa ada buat dia? Mungkin karena kita juga sedang dalam kondisi yang sulit. Jadi kita gak bisa menolong dia. Tapi kalau ketika kita bisa menolong dia, ketika dia dalam masa membutuhkannya, itu adalah hal yang sangat membahagiakan buat kita semua. Waktu kita lagi ngerasain stres, lagi lelah, kita merasa mungkin kayak Derek Redmond ya, ngerasa kalah. Udah latihan banyak, udah belajar banyak, tapi kok nilainya jelek. Kok malah orang-orang yang gak begitu effort malah lebih bagus nilainya. Kita benar-benar ngerasa kayak loser, kita sakit hati, kita takut, dan rasanya kita sedang berlomba sendirian. Rasanya kayaknya orang-orang gak ada yang ngertiin gue. Orang tua gue gak ngerti, mungkin orang-orang sekitar cuma bilang, ayo semangat ya, ayo pasti bisa. Lihat si ini aja bisa, kamu juga pasti bisa. Padahal kondisinya kamu lagi benar-benar terseok-seok banget. Kita mungkin bertanya-tanya, apakah ada orang yang mengerti? Apakah ada orang yang peduli dengan apa yang lagi kita alami? Karena kok kayaknya gak muncul nih orangnya. Harusnya kan dia nolongin saya. Harusnya kan dia ada buat saya. Kok dia malah sibuk main sama orang yang lain? Kok dia malah deket sama orang lain? Kita mungkin kesel, kita mungkin marah. Waktu orang yang kita harapkan gak muncul seperti yang kita inginkan. Padahal kita lagi dalam keadaan butuh dia banget. Atau bahkan sebaliknya, kita pikir bahwa saya gak butuh siapapun, saya bisa mengatasinya sendiri, saya gak butuh perhatian, saya gak butuh bantuan orang lain. Teman-teman, waktu hidup kita ini dalam keadaan yang buruk atau bahkan ketika kehidupan ini sepertinya baik-baik aja, kayaknya B aja buat saat ini, kenyataannya adalah kita semua pasti memiliki waktu ketika kita perlu orang lain. Kita akan mengalami saat-saat di mana kita ini sedang lemah. And we need each other. Saat ini mungkin kamu lagi mengalaminya. Atau mungkin kamu ngelihat bahwa kayaknya temen gue nih lagi ngalamin masa-masa yang berat ini. Teman-teman, ada satu cerita. Satu orang yang namanya Paulus. Kamu pasti tahu karena dia menulis banyak kitab di Alkitab. Paulus ini adalah mentor dari Timotius. Paulus bisa dikatakan bahwa dia ini orang yang sangat bijaksana, berpengalaman, dia hebat lah pokoknya ya. Dia punya mentor yang jauh lebih muda, way younger, yang namanya Timothy. Suatu hari Paulus ini dipenjara dan saat dia dipenjara, dia tahu bahwa dia lemah dan dia membutuhkan dukungan Timotius. Walaupun Timotius itu jauh lebih muda, walaupun saat itu Timotius gak lebih hebat daripada Paulus. Tapi walaupun Paulus jauh lebih tua dan Timotius lebih muda, it doesn't mean that he doesn't need help. Teman-teman, tua atau muda gak jadi masalah. Kita tetap bisa saling menolong satu sama lain. Di 2 Timotius 1 ayat yang kedua, kita lihat bahwa Timotius ini adalah anak mentornya Paulus. Paulus bilang gini, kepada Timotius, anakku yang kekasih. Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Di sini Paulus bilang bahwa Timotius anakku yang kekasih. Artinya memang mereka dalam usia yang berbeda. Mereka seperti bapak dan anak. Tapi tetap saja Paulus membutuhkan dukungan dari yang dia katakan anak rohaninya.
Di 2 Timotius 4 ayat 16 dikatakan bahwa pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku, kata Paulus ya. Semuanya meninggalkan aku, kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Di sini dia curhat sama Timoti. Dia bilang, Timotius, waktu itu saya lagi dalam keadaan lemah loh. Saya butuh dukungan. Mereka semua meninggalkan aku, tapi kamu jangan tinggalkan aku ya. Di sini Paulus menunjukkan bahwa dia juga bisa lemah. Dia juga bisa membutuhkan orang lain. Walaupun dia itu sangat rohani, sangat kuat. But still dia adalah manusia yang butuh dukungan dari orang lain. Kamu dan saya hanya memiliki kekuatan yang terbatas. Setuju ya teman-teman? Our strength is limited. Kita bukanlah Tuhan. Kita gak bisa selalu kuat. Kita gak bisa selalu bilang, guys, anytime you need me, I will always there for you. Gak bisa teman-teman. Ada kalanya kita juga lemah. Kita perlu mengakui bahwa kita ini lemah. Kalau kita gak bisa mengakui kelemahan kita sendiri, kita akan kehilangan kesempatan untuk mengalami kekuatan Tuhan yang luar biasa. Kita gak bisa selalu kuat buat orang lain. Ada kalanya seperti Paulus pun ada kalanya dia lemah. Dan dia bilang, Timotius, saya lemah nih, tolong dukung saya. Kita gak diciptakan untuk memikul beban kita sendirian. Kita ini gak bisa jalan sendirian. Kita pun gak bisa memikul beban orang lain selamanya. Kita gak bisa bilang bahwa saya akan bantu kamu selama-lamanya. No, kita hanya manusia biasa. Tapi kita selalu bisa percaya bahwa Tuhan punya tangan yang kuat. Yang selalu bisa menolong kita dalam kondisi apapun. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Dialah sumber kekuatan kita yang gak pernah lelah, yang gak pernah menyerah, dan selalu ada buat kita. Sama seperti Paulus dan Timotius, mereka saling membantu untuk menemukan kekuatan selama hari-hari terakhir Paulus. Kita juga dapat melakukannya untuk menguatkan satu sama lain. Waktu kita lagi capek, lagi stres, kayak teman-teman yang tadi saya tanya-tanya ya. Semua mengatakan, wah Kak kebetulan saya lagi dalam keadaan capek nih. Tapi ada teman saya mendoakan saya. Tapi waktu saya berdoa, waktu saya worship, waktu saya datang sama Tuhan, saya dapat kekuatan yang baru. Atau saat kita lagi kesel, lagi takut, ngerasa kalah, ngerasa sakit hati, kita bisa saling memberi dukungan. Kita lihat di 2 Korintus 12 ayat 9, dikatakan begini. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Teman-teman, walaupun kita gak bisa menjadi sumber kekuatan bagi orang lain, tapi Tuhan katakan bahwa ketika kamu lemah, kekuatan Tuhan jadi nyata dan sempurna. Ketika kamu lemah, kamu bisa berlindung di balik kekuatan Tuhan. Dan ada kalanya waktu kita lagi gagal, kita gak bisa hadir buat teman kita saat teman kita membutuhkan kita. Di saat itulah kita bisa berkata, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong temanku. Kami gak sempurna, kami perlu Engkau. Tidak ada manusia yang mampu memberikan dukungan semacam itu. Gak ada manusia yang selalu ada buat sesamanya. Hanya Yesus yang bisa. Dan tugas kita adalah saling membantu untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Bukan mengarahkan hati kita kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kalau kita berharap pada manusia, kita pasti akan dikecewakan. Siapa di sini yang pernah kecewa sama manusia? Yang pernah kecewa sama orang? Dan saya yakin pasti banyak yang mengalaminya. That's why kita perlu memalingkan muka kita, turn your eyes to Jesus. Bukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, what can we do then? Apa yang bisa kita lakukan ketika kita tahu bahwa ada seseorang yang dekat sama kita yang lagi membutuhkan kekuatan yang ekstra? Ada 3 hal teman-teman. Yang pertama, we can pray. Kita bisa berdoa bagi dia. Kita bukan cuma ngomong, I will pray for you. Bukan cuma bilang, iya gue doain lu, bukan. Tapi kita benar-benar berdoa bagi dia mungkin tiap hari. Selama seminggu mungkin, selama sebulan mungkin. Dan waktu kita doakan mereka, kita bilang, hey, aku tadi pagi doain kamu loh. Dan waktu pagi-pagi tadi, aku mendapatkan ini dari Tuhan. Ada firman Tuhan begini. Jadi orang itu akan tahu bahwa
someone is praying for them. Ada orang yang berdoa bagi dia, ada orang yang peduli sama dia. Dan kita juga bilang sama teman kita ini bahwa teman kita ini membutuhkan Tuhan. Kita bisa bilang bahwa I will pray for you dan saya berdoa buat kamu setiap hari, ini yang saya dapatkan dan saya mau ajak kamu untuk kembali sama Tuhan. Teman-teman, waktu kita berdoa bagi seseorang, mungkin orang itu bisa menolak bantuan kita, tapi dia tidak bisa menolak doa-doa kita. Jadi yang pertama, pray. Yang kedua, help, tolongin. Kadang-kadang waktu orang tersebut lagi dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang berat, bebannya berat, bisa jadi dia susah untuk cerita sama kamu. Bisa jadi dia lagi gak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Dan mungkin dia bukan hanya perlu dukungan dalam arti, hey semangat ya. Bukan cuman itu, mungkin dia perlu teman buat ngobrol. Dan mungkin juga dia perlu diajakin buat ketemuan. Yuk mau ngobrol gak? Perlu ngobrol gak? Kalau lu perlu ngobrol, gue ada ya. I'm ready to listen to you. Dan lebih baik lagi kalau kamu ngobrol sama dia as a group of friends. Sebagai satu grup pertemanan yang sehat. Mungkin mereka lagi membutuhkan hal-hal yang personal. Keluarganya mungkin lagi dalam keadaan struggle. Nilainya mungkin dalam keadaan yang kacau balau. Dia gak dapat tempat buat SMA. Sekolah SMA yang dia inginkan menolak dia. Atau kampus yang diharapkan pun menolak dia. Dan di saat seperti itu, dia butuh orang yang bisa memberikan comfort bagi dia. Bisa juga teman kita ini sedang dalam kondisi harus mengerjakan tugas yang begitu berat. Mungkin dia ada karya tulis atau sedang ikut lomba. Dan waktu itu dia benar-benar stres karena dia gak bisa cerita sama siapapun. Dia gak bisa minta tolong sama siapapun. So dalam keadaan seperti ini, kamu bisa bilang bahwa, hey, apapun kondisimu, mungkin saya gak bisa bantu kamu secara langsung. Tapi saya bisa semangatin kamu, saya bisa doain kamu. Dan you can tell anything to me. Teman-teman, waktu kita mau peduli pada teman kita, dan kita mau memberikan pertolongan, mungkin kita bisa give a notes of appreciation, kasih catatan yang membuat mereka merasa bahwa usaha mereka itu gak sia-sia. Disitulah ada kasih yang bukan cuman omongan, tapi love in action. Yang ketiga, encourage. Jadi yang pertama, pray. Yang kedua, help. Yang ketiga, encourage. Ada kalanya seseorang hanya membutuhkan kata-kata yang menyemangati dia. Karena terlalu banyak kata-kata negatif yang dilemparkan kepadanya. Di rumah mungkin dia mengalami hal-hal yang negatif. Di sekolah juga dia mengalami hal yang negatif. Dan mungkin dalam hatinya dia juga sering mengatakan hal-hal yang negatif terhadap dirinya. Kamu emang gak bisa apa-apa misalnya. Lihat dong si itu lebih hebat. Lihat dong si ini. Atau lihat dong si adik, si kakak, sepupu, tetangga. Ada begitu banyak perbandingan yang membuat anak ini, membuat temanmu ini merasa down. Dan mungkin dia membutuhkan ada orang yang mengatakan you did a great job. Mungkin kita takut untuk mengatakan pujian-pujian karena jangan-jangan nanti pujian gue kayak pujian kosong ya. Kayak cuman kata-kata yang manis doang. Teman-teman, ada kalanya kita bingung mau ngomong apa sama teman kita. Tapi selama perkataanmu itu adalah perkataan yang tulus, perkataan yang membangun dan sesuai dengan firman Tuhan, jangan takut. Perkatakanlah hal-hal yang baik karena firman Tuhan mengatakan, katakan hal yang baik, yang setia, yang manis didengar, perkatakanlah semua itu. Waktu kita bilang, hey I care about you. Tenang aja, kita semua peduli sama kamu. Teman-teman cell group di sini peduli sama kamu. Teman-teman di komunitas ini peduli sama kamu. Walaupun kamu pikir bahwa gak ada yang peduli sama kamu, faktanya adalah we care about you. Dan waktu kita mengatakannya dengan tulus, di situ ada anugerah Tuhan yang mengalir. Waktu kita saling memberi dan menerima dukungan, itu bukanlah tanda kelemahan. Itu bukanlah tanda bahwa gue lemah nih jadinya gue harus minta pertolongan. No, actually itu adalah tanda bahwa kita ini sedang dalam komunitas yang sehat. Bahwa kita ini saling memberikan kekuatan ketika teman kita membutuhkan kekuatan. Dan ada kalanya waktu kamu yang memerlukan kekuatan, ada orang-orang yang akan menawarkan kekuatan dari mereka. Hey, when you need something, when you need strength, ask me. Teman-teman, kita ini gak akan mungkin dalam kondisi yang selalu baik. Gak akan mungkin juga dalam kondisi yang selalu buruk. So ada begitu banyak cara untuk kita bisa saling support.
kita bisa sama-sama datang kepada Tuhan, Sang Sumber Kekuatan. Dan kita harus ingat bahwa kekuatan kita terbatas sehingga kita selalu memerlukan Tuhan. Hari ini, whoever need help, kalau kamu perlu kekuatan yang baru, mari kita datang kepada Tuhan. Dan kalau kamu belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini waktumu untuk datang kepada Tuhan dan menyatakan bahwa kamu perlu Yesus. Kalau kamu mau menerima Tuhan Yesus, saya mau ajak kamu untuk saat ini mengatakan doa untuk menerima Tuhan Yesus dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saat ini saya datang. Saya mengaku saya orang berdosa, saya perlu Engkau. Saya mau menerima Engkau, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup saya. Saya memerlukan Engkau dan hari ini saya masuk dalam kerajaan terang karena Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa saya di kayu salib di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami bersyukur Tuhan karena teman-teman kami Tuhan saat ini sudah mengalami keselamatan daripada Tuhan. Karena anugerah keselamatan itu adalah hal yang kami perlukan. Hari ini Tuhan kami juga datang pada Tuhan. Kami membawa setiap permasalahan, setiap beban yang begitu berat, setiap pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kami. Dan kami mau mempercayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan adalah jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan kami. Saya bersyukur kami punya Tuhan yang selalu memberikan kekuatan. Ketika kami sedang lemah, Engkaulah kekuatan kami. Kami terima kekuatan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini jemaat Allah, mari kita akhiri ibadah kita. Terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau kuat, menjadikan engkau mampu mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, kalau kamu punya beban doa, kamu bisa scan QR Code di bawah ini dan share beban doa kalian. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.